Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Selamat bersama-sama kita mendengarkan resapi dari GKJ Marguidan. Sebelum kita mendengarkan dan meresapi firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Saya hantarkan dalam doa. Bapa yang di surga, kami datang dengan rasa ucap syukur serta terima kasih karena kasih setiamu tiada berkesudahan dalam kehidupan kami sehari-hari. Rahmatmu ya Bapa selalu baru tiap pagi. Jika sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Bapa berkenan membuka hati kami, membuka pikiran kami, mengkuduskan hati kami sehingga kami dapat menerima firman-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, resapi pada pagi hari ini akan saya ambilkan dari Matius pasal 25, Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13, yaitu gadis yang bijaksana. Gadis yang bijaksana. Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Yang demikian. Pada waktu itu, kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari mati pun akan saatnya." Demikian firman Tuhan yang saya ambilkan dari Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13, yaitu gadis yang bijaksana. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus dan saudara-saudaraku, perumpamaan ini didahului
yaitu ayat-ayat sebelumnya, yaitu perumpamaan tentang hamba yang setia dan jahat. Pada perumpamaan hamba yang setia dan jahat ini, Yesus memperingatkan, yaitu orang-orang yang hidup berbuat jahat, yang memukul sesamanya, makan minum bersama pemabuk-pemabuk, pendek kata, hidup terus melampiaskan nafsunya sendiri. Orang-orang seperti ini akan dihakimi dan akhirnya dibinasakan oleh Tuhan sendiri. Kemudian perumpamaan yang baru kita baca yaitu perumpamaan gadis yang bodoh dan bijaksana. Hukuman ditimpakan bagi mereka yang hanya tidak mempersiapkan diri dengan baik dan tidak terlambat. Saya ulangi, bahwa hukuman ditimpakan bagi mereka yang hanya tidak mempersiapkan diri dengan baik dan tidak terlambat. Kemudian pada perumpamaan selanjutnya, yaitu perumpamaan yang ketiga, yaitu tentang talenta. Di sini ada menggambarkan 3 hamba. Yang satu hamba diberi 5 talenta, yang 2 diberi 2 talenta, dan hamba yang ketiga diberi 1 talenta. Hamba yang ketiga ini diceritakan akan binasa. Hamba yang ketiga ini bukan karena berbuat jahat, tetapi hamba yang ketiga ini sesungguhnya dianggap banyak orang tidak terlalu jahat. Karena hamba ketiga ini tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan kejahatan, tidak melakukan apa-apa, dan diam dan membiarkan 1 talenta itu ditanam atau disembunyikan di dalam tanah. Namun justru itulah yang akhirnya membinasakan hamba yang ketiga, yaitu karena diam. Bapak Ibu yang terkasih dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berdoa itu sebagai nafas orang percaya. Tetapi ketika kita jarang melakukan hubungan dengan Tuhan melalui doa, di situ kita sudah diam, maka disitulah kebinasaan akan menanti. Demikian juga bersekutu dengan saudara seiman itu dianjurkan. Tetapi ketika kita tidak pernah bersekutu, berarti kita diam, disitulah kebinasaan juga telah menanti. Membaca firman Tuhan dan mendalaminya di bawah terang Roh Kudus itu merupakan keharusan. Tetapi jika kita jarang dan bahkan tidak sempat, yang artinya kita juga diam, menyembunyikan talenta di tanah, disitulah kebinasaan juga akan menanti. Karena hamba yang ketiga ini dalam perumpamaan hamba ketiga tidak melakukan apa-apa, firman Tuhan tetap menyebutnya sebagai hamba yang jahat. Mengapa? Yaitu kejahatannya adalah karena sang hamba tidak melakukan apa-apa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus dan saudara-saudaraku, di sini ada pengertian tentang dosa. Perumpamaan yang pertama, dosa dianggap paling keji sampai kepada dosa yang dianggap seringkali bukan merupakan kejahatan oleh manusia pada umumnya. Namun di hadapan Tuhan itu tetap merupakan suatu dosa yang harus dihakimi. Kita kembali pada perumpamaan gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Dari kisah perumpamaan ini, kita mendapatkan 2 figur, yaitu gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh.
Bapak Ibu yang terkasih, dari kedua figur ini ada persamaan dan perbedaan antara kedua gadis yang bijaksana dan bodoh. Satu, persamaannya, keduanya sama-sama membawa pelita, di mana pelita ini sama-sama berisi minyak. Persamaan kedua, keduanya sama-sama menantikan mempelai laki-laki. Dan persamaan ketiga, keduanya sama-sama tertidur pada penantian mempelai laki-laki. Sedangkan perbedaan antara figur gadis yang bijaksana dan bodoh, kita lihat bahwa gadis bijaksana selain membawa pelita, gadis bijaksana ini juga membawa buli-buli yang berisi minyak. Sedangkan gadis yang bodoh hanya membawa pelita tanpa membawa buli-buli yang berisi minyak. Akibatnya untuk figur gadis yang bodoh, pada masa kedatangan mempelai laki-laki datang, minyak pada pelita gadis bodoh menipis dan mereka harus mencari minyak, yang akhirnya gadis bodoh ini tidak memperoleh kesempatan untuk memasuki perjamuan kawin. Bapak Ibu yang terkasih dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perumpamaan gadis bijaksana dan bodoh ini, keadaan seperti ini dapat menggambarkan umat Tuhan pada saat ini. Menggambarkan umat Tuhan pada saat ini, yaitu setiap orang yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhannya dan sebagai Juru Selamatnya. Kami ulangi, setiap orang yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhannya dan sebagai Juru Selamatnya, maka orang tersebut telah mempunyai pelita untuk mereka bawa. Pelita inilah yang akan menerangi setiap langkah kehidupan orang percaya. Dan pelita inilah yang akan menerangi kegelapan dunia. Tetapi ketika umat Tuhan hanya berhenti pada titik keselamatan itu dan tidak melatih kehidupan rohaninya dengan rajin beribadah, dengan rajin berdoa, dengan rajin membaca firman Tuhan, maka titik itulah umat Tuhan tergolong pada figur gadis yang bodoh. Dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-8 tersurat demikian. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Bapak Ibu yang terkasih, minyak merupakan sumber energi bagi kelangsungan pelita. Demikian juga hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama orang beriman, persekutuan yang intim dengan Tuhan merupakan sumber energi bagi kehidupan dan kekuatan bagi hidup kita. Dan hubungan ini harus senantiasa dilakukan setiap hari, setiap saat. Bukan hanya mengandalkan hubungan Tuhan yang kemarin atau minggu yang lalu. Kita harus mengandalkan hubungan dengan Tuhan tiap hari, tiap saat. Ketika kita senantiasa menjaga hubungan dengan Tuhan
dan melatih kehidupan rohani kita, kita berada dalam posisi berjaga-jaga. Kita dalam posisi gadis-gadis yang bijaksana. Bapak Ibu, masalah boleh datang. Guncangan kehidupan boleh terjadi. Krisis pun boleh melanda kehidupan kita sehari-hari. Tetapi bersama Yesus kita siap menjalani, melewati perkara-perkara yang di atas. Bersama Tuhan Yesus kita siap menghadapi segala hal. Dan kita boleh percaya Tuhan akan memberikan kekuatan dan jalan keluar bagi setiap masalah yang kita hadapi. Saya ulangi, Tuhan akan memberikan kekuatan dan jalan keluar bagi hidup setiap masalah yang kita hadapi. Bapak Ibu, saya teringat dengan suatu nyanyian yang demikian nyanyiannya. Tiap saat dalam hari Bapa ku jagalah, tiap saat dalam hari takut pun hilanglah, yang tak lupakan burung dengar doaku, tiap saat dalam hari Allah melindungku. Amin. Tuhan memberkati kita semua.